Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun Sen dan standar. Ada promo rebate 30% untuk akun standar dan 10% untuk akun Sen. Linknya hanya tersedia di kolom yang ada di deskripsi. Untuk platformnya sendiri ada dua, MT4 dan MT5. Mata uangnya ada USD dan Euro. Yang paling penting adalah ada fitur free swap, di mana misalkan fitur free swap ini diaktifkan, tidak ada biaya tambahan untuk posisi menginap. Kemudian ada pilihan fixed rate, tetapi saya tidak terlalu suka. Dan yang terakhir adalah leverage-nya mulai dari 1:1 sampai dengan 1:1000. Sesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing. Pilihan deposit ada bank lokal dan dompet elektronik, dan hitungan menit baik deposit ataupun withdrawnya. Dari segi pairnya pun juga lengkap, forex mayor ataupun minor, komoditi ataupun oil, kemudian akun saham juga tersedia di MT5-nya. Khusus untuk akun Sen, hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, akun Sen di ABS tidak akan bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya. Untuk hari ini khusus dari segi indeks dolar, gold dan bitcoin aja dulu, karena untuk pair forex rata-rata masih sideways yang nanti akan saya update untuk minggu depan. Dari segi fundamental yang akan diantisipasi jam setengah 8 malam nanti itu ada klaim pengangguran awal. Diperkirakan sih ada peningkatan, tetapi hati-hati waspadai potensi data yang sebelumnya ini direvisi. Kemudian indeks manajer pembelian dan dari segi ISM itu juga akan dirilis. Cuman sih kalau kita lihatin dari indeks manajer pembelian dari segi manufaktur ini ada sedikit peningkatan, tetapi yang ISM itu ada penurunan. Cuman untuk PMI sendiri, dua data ini ya kuncinya sih berada di 50. Kalau misalkan data yang keluar masih tetap berada di atas 50, itu positif dari segi indeks dolar. Tapi kalau misalkan di bawah 50, ini tentunya negatif indeks untuk indeks dolar ya. Dari segi teknikalnya kita lihatin dulu. Untuk kenaikannya sendiri dari segi indeks dolar itu sudah berhasil break high di minggu yang sebelumnya. Cuman sih kalau kita lihatin dari segi daily-nya ini masih nge-retest yang masih belum ada konfirmasi. Tetapi kalau dari segi H4-nya sudah mampu tutup di atas history high minggu yang sebelumnya. Posisi harga kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya ini terkoreksi sedikit ke dorong ke bawah. Zona pantaunya misalkan untuk indeks dolar malam ini terkoreksi ke dorong ke bawah, balik lagi di 99.600, itu zona yang pertama. Zona yang kedua adalah level area minor yang berada di zona yang saya blok merah ini tetap berlaku. Tetapi kalaupun ada kenaikan, kemungkinan resisten 2 weekly masih belum akan dicapai. Cuman fokusnya itu berada di level area minor, zona yang saya blok biru bagian atas ini yang akan menjadi next target terdekatnya, misalkan untuk indeks dolar kedorong ke atas. Tetapi kalau misalkan dari segi PMI nanti yang akan rilis ya, misalkan datanya adalah surprise positif di atas 51 lah katakanlah, bisa aja ini zona tengah atau sebagai minornya ini akan di break dan dia akan menuju level area resisten ke 2 weekly. Tetapi kalau misalkan data yang nanti dirilis dari segi fundamental flat atau netral aja ya, ini kemungkinan belum akan dicapai. Untuk kesimpulannya dari segi indeks dolar, zona pantaunya malam ini fokus kalau misalkan ada penurunan ya 99.600, sementara blok merah bagian bawah ini maksimumnya 99.44 sampai dengan 99.34. Tetapi kalaupun ada kenaikan, pantau di level area minor 100.200 sampai dengan 100.36. Selanjutnya dari segi gold, pergerakan untuk gold ini turun tajam untuk minggu ini ya, dan open market kemarin itu kan berada di atasnya support pertama weekly. Kenaikannya kurang lebih pas ketahan di batas bawah pivot dan turun secara signifikan ya. Dari segi outlook kemarin planning swingnya adalah cari ancang-ancang setup sell. Cuman kalau saya tarik ke kanan, harusnya ini sudah keluar ya yang dapat sell di atas swingnya, yang untuk rekan-rekan yang sudah nyimak di video outlook. Karena untuk pergerakannya ini sudah lebih dari 1200 pip untuk minggu ini. Dikarenakan sudah nggak valid, ini saya hapus dulu. Kemudian penurunannya saat ini itu kan sudah mampu break low di minggu yang sebelumnya, di mana ada harga 3260-an. Cuman untuk level area SRP-nya minggu ini misalkan saya pecah, minornya itu kurang lebih jatuh pas di level area blok ini ya, blok biru. Ketika harga mencapai level area minor bagian bawah di sini kan ada reaksi. Jadi kalaupun level area minor dengan batas bawahnya berada di 3209 mampu menahan pergerakan, ada peluang kemungkinan akan sedikit ke dorong ke atas. Yang akan menjadi antisipasi adalah di history low minggu yang sebelumnya. Tetapi kalau misalkan malam ini ternyata kehilangan 3209 sebagai batas bawahnya level minor, kemungkinan ini akan turun lebih tajam, yang akan menjadi next targetnya
3180, maksimum adalah di 3160. Waspadai, untuk saat ini tuh kekuatan daripada seller itu lumayan tinggi, cuman untuk rekan-rekan yang mau cari ancang-ancang setup buy-nya hanya memanfaatkan koreksi dari segi time frame kecil ya, karena ini kategorinya counter trend. Jadi untuk kesimpulannya, dikarenakan untuk minggu ini ya swingnya sudah dapat lebih dari 1000 pip, untuk rekan-rekan jangan terlalu over terlebih dahulu. Zona pantaunya yang perlu diwaspadai adalah 3210 atau 3209 untuk batas bawahnya, kemudian 3230 ini sebagai level area minor, dimana kalau misalkan untuk gold mampu maintain di atasnya 3229, ada peluang kemungkinan dia akan nge-retest di history low minggu yang sebelumnya 3260. Tetapi kalau kehilangan level area 3209, peluang besar sebelum NFP rilis ini akan mengerjakan level area support kedua weekly 3180 sampai dengan 3160. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, hati-hati ya, normal pergerakan market kalau saya tarik dari segi level area SRP-nya itu support 2 kalau turun, tetapi kalau kenaikan itu berada di resisten 2. Itu normal market dalam satu minggu berada di kisaran support 2 ataupun R2 ya, tergantung arahnya kemana. Cuman saya ambil contoh aja, kalau misalkan ada penurunan dan ternyata lebih bergerak di bawahnya support 2, kategorinya adalah over. Jadi untuk zona overnya minggu ini sebagai support 3 dan 4 masih ada harga 3060 dan 3000, ini sebagai psikologi price levelnya ya. Untuk rekan-rekan ini sedikit saran, kalau misalkan ya belum mumpuni menggunakan akun standar, misalkan contoh modalnya di bawah 200 dolar ya, karena untuk volatility di gold untuk akhir-akhir ini kan tinggi banget, dalam satu hari aja itu bisa lebih dari 1000 pip atau 100 poin ya. 0,01 lot standar itu kalau misalkan ada salah entry atau misalkan profit lah 100 poin atau 1000 pip itu sama dengan 100 dolar. Jadi ini risikonya sangat tinggi ya. Jadi untuk yang saran di bawah 200 dolar usahakan gunakan akun sen terlebih dahulu untuk nekan risiko yang lebih minim. Kemudian untuk entry-nya ya sesuaikan dengan analisa masing-masing. Kalau misalkan belum mencapai areanya dan belum ada konfirmasi ya jangan paksa dulu untuk masuk ke market. Jadi untuk planning buy-nya ini terus terang saya masih ada, kalaupun dia toh turun ke bawah sebenarnya saya lebih ngincerin swingnya itu berada di antara 3180 sampai dengan 3160 ya. Ini misalkan minggu ini ada kesempatan kedorong ke bawah, tetapi kalau hari ini ternyata dia sudah mampu maintain kembali di atasnya 3229 ya tidak menutup kemungkinan kalau mau dijadikan untuk cari ancang-ancang setup buy-nya, misalkan saya gambar ya dengan jarak untuk stop loss karena volatility gede. Pertanyaannya, dengan stop loss 280 pip berani atau tidak? Tapi dari segi targetnya terbatas, ruang gerak sekitar 290 pip, hampir 300 pip, risk rewardnya 1:1 ya. Ini kalau misalkan dia mampu maintain di atasnya 3229, tetapi kalau misalkan turun ke bawah ya hati-hati aja, level area support 2 ini ada potensi akan diambil terlebih dahulu sebelum nanti ataupun waktu NFP ya ada peluang kemungkinan dia akan kedorong ke atas kembali. Selanjutnya adalah untuk Bitcoin. Pergerakan untuk Bitcoin ini sebenarnya sih harga penurunannya ya, misalkan untuk level area SRP-nya ini saya pecah untuk perjalanan minggu ini, dia itu penurunannya ketahan atau pas di level area zona tengah atau sebagai pivot kurang lebih 93.000 dan harga kembali ke dorong ke atas ya. Jadi untuk level area minor atau blok merah bagian bawah di sini mampu menahan pergerakan, saat ini sudah mampu break high di minggu yang sebelumnya. Kemudian untuk target, kalau misalkan Bitcoin ini lanjut ke dorong ke atas minggu ini masih ada harga 97.250 sampai dengan 98.000, ini adalah target di level area minor. Resisten 2 jatuh di 99.500-an. Cuman kalau kita lihatin dari segi time frame kecil, mengingat untuk hari ini baru aja break high ya, waspadai aja misalkan ada potensi koreksi. Zona demand di sini yang bertumpuk, kalau saya tarik ke kiri ini juga ada bekas-bekas resisten ataupun support yang sebelumnya, ini yang perlu diwaspadai. Kalau ada penurunan dan dia gagal break zona yang saya blok biru ini, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, re-entry atau misalkan mau cari ancang-ancang setup buy, tentunya lebih ideal targetnya berada di antara 97.200 sampai dengan 98.000 sebagai level kuncinya.
Kalau kita lihatin dari segi time frame daily-nya, hati-hati untuk minggu ini ya, setelah tanggal 28 kemarin, harga ini kan kuat banget ke dorong ke atas. Jadi setelah hari ini, selama harga dari segi body candle daily close-nya belum mampu tutup di bawahnya 94.000 kembali, waspadai potensi arah atas terlebih dahulu. Cuman kalau misalkan ada kemungkinan ringnya pun terbatas, minggu ini kemungkinan nggak jauh-jauh di level area minor 93.200 sampai dengan 92.600 lah. Ini gambaran saya dari segi Bitcoin ya. Jadi untuk zona pantaunya sebagai kesimpulan akhir dari segi Bitcoin, pantau di level area minor, misalkan time frame kecil ada penurunan baik dari segi time frame H1-nya selama 94.700-an gagal di break ke bawah, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Kalau mau cari ancang-ancang setup buy, targetnya berada di level area minor 97.200 sampai dengan 98.000. Tetapi kalau misalkan untuk level area zona demand yang bagian bawah ini dijebol, ya ini ada peluang kemungkinan minggu ini dia akan sideways, dia breakdown di sini sebagai level area support yang saat ini, atau break up-nya sebagai history high minggu yang sebelumnya, pullback balik ke atas bawah ya, atau sideways berlanjut, itu juga bisa terjadi. Tapi sebagai target utamanya masih sangat besar dan peluangnya ini masih besar akan menuju 97.200-an sampai dengan 98.000 minimum, maksimumnya adalah 100 ribuan ya, atau 99.500 sebagai resisten kedua weekly. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Khusus untuk gold ya, minggu ini swing sudah dapat 1000 pip lebih. Jadi jangan terlalu over, tetap disiplin. Kalau tidak sesuai planning, jangan paksa masuk ke market terlebih dahulu. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, gunakan jurnal. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.